Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Nur Sakina dengan NIM 200141429 ingin menjelaskan tentang pendidikan demokrasi di Indonesia. Berikut penjelasannya. Demokrasi berdasarkan hukum. Gerakan reformasi yang berlangsung sejak 1998 telah melahirkan perubahan yang sangat mendasar dalam tatanan dan kehidupan kenegaraan Indonesia. Bukan hanya rezim otoriter Orde Baru, tetapi sistem ketatanegaraan dan pemerintahan telah dirombak secara radikal menjadi sistem demokrasi berlandaskan hukum yang kokoh. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 1. Melalui 4 tahap. Perubahan Undang-Undang 1945, kekuasaan pemerintah negara yang sebelumnya berpusat di tangan Presiden telah didistribusikan secara berimbang antara Presiden dengan lembaga yudikatif MA, MK, dan legislatif DPR, DPD, MPR, sehingga menjadi checks and balances lembaga-lembaga negara tersebut. Dalam lembaga eksekutif sendiri telah dilaksanakan otonomi luas melalui dilakukannya desentralisasi pemerintah, sehingga gubernur dan bupati atau wali kota memiliki kedudukan yang kuat. 2. Pemilu 2004 mengawali konsolidasi demokrasi lebih jauh. Anggota DPR dipilih melalui sistem multi-member konstituen dengan daftar sistem multi-member konstituen dengan daftar calon terbuka. Presiden dipilih langsung, demikian juga gubernur, bupati, dan wali kota. Demokrasi dengan kecerdasan. Sebuah desain besar Indonesia yang didemokrasi telah diletakkan dan mulai dijalankan. Namun, telah sewindu reformasi, setiap hari kita masih menghadapi berbagai kejadian yang belum mencerminkan kehidupan demokrasi yang cerdas dan bermakna. Penggunaan kebebasan masih sering melampaui batas kepatutan dan hukum, serta bahkan ada yang mengarah ke anarkis. Perbedaan pandangan dan kepentingan masih sering disampaikan dengan cara yang tidak berbudaya dan bahkan menggunakan kekerasan, kekecewaan, dan kemarahan karena kekalahan dalam suatu proses demokrasi. Misalnya pilkada seringkali juga ditumpahkan dalam bentuk kekerasan. Pendidikan demokrasi yang berkelanjutan. Intinya, untuk mewujudkan kehidupan demokrasi dibutuhkan pendidikan demokrasi yang berkelanjutan. Kita tidak lahir sebagai demokrat. Pendidikan dan kebudayaanlah yang menjadikan kita demokrat. Bahkan di AS telah menerapkan demokrasi lebih dari 200 tahun. Pada tahun 2003, 1.100.000 tokoh terkemukan, termasuk Ketua Federasi Guru Amerika Sandra Fardan, menyerukan perlu ditingkatnya pendidikan demokrasi di AS. Negara harus dipimpin orang berpendidikan. Plato dan Dewey mempunyai persamaan pandangan bahwa negara harus dipimpin oleh orang yang berpendidikan. Tetapi kedua filsuf itu berbeda dalam memandang siapa yang harus berpendidikan tersebut. Hidup pada zaman aristokrasi, bagi Plato cukup para elit penguasa atau bangsawan yang perlu dididik agar dapat pemerintahan yang baik. Bagi Dewey, dalam alam demokrasi, maka seluruh warga negara harus memperoleh pendidikan yang baik agar dapat berperan dalam proses politik. Warga negara anggota penuh sistem politik demokrasi. Dalam demokrasi, semua sumber kewarganegaraan dasar
legitimasi kekuasaan berasal dari pelimpahan kedaulatan rakyat melalui lembaga kolektif rakyat atau warga negara. Warga negara adalah anggota penuh dan setara dalam suatu sistem politik demokrasi, seperti negara bangsa Indonesia yang kita miliki ini. Demikian penjelasan dari saya mengenai tentang pendidikan demokrasi. Terima kasih.